Kaisar Pedang yang Mengejutkan. 6251. Setelah berakhirnya era kuno, setelah pertempuran pembunuhan iblis antara ras manusia dan ras iblis, 5 leluhur ras iblis secara bertahap mundur dari panggung, dan ras manusia menjadi penguasa langit dan bumi. Di antara 5 klan monster leluhur, klan Kilin, klan Harimau, klan Phoenix, dan klan Xuanwu hampir semuanya terbunuh atau terluka, tetapi hanya klan Naga yang mempertahankan tanah leluhur mereka. Seperti yang dikatakan Yi Song, keluarga Phoenix telah menghilang di dunia roh dan dunia iblis, dan bahkan di dunia iblis, keluarga Phoenix juga merupakan eksistensi yang langka. Saat ini, mampu bertemu dengan spesies heterogen dengan darah, klan Phoenix, di dunia perburuan sudah cukup untuk membuat semua prajurit di dunia perburuan bersemangat. Tetapi tepatnya, Phoenix Api, ini seharusnya tidak termasuk dalam keluarga Phoenix yang sebenarnya. Dia hanya memiliki darah murni keluarga Phoenix, tetapi dia belum sepenuhnya menjadi Phoenix yang sebenarnya. Saudara Lin, Phoenix Api. Phoenix. Bukankah itu sudah cukup menarik? Yi Song tersenyum lebar dan berkata kepada Lin Bai, kegembiraan dan antusiasme di hatinya terungkap dalam kata-katanya. Konon katanya, Phoenix Api ini penuh dengan harta karun. Yi Song tertawa, seluruh tubuhnya, daging dan darahnya, adalah tonik kelas atas, dan sangat efektif untuk alkimia dan pengobatan. Meridian, tulang, dan bulunya semuanya merupakan alat pemurnian. Pilihan yang sangat baik. Konon katanya, Phoenix Api ini sejak awal memiliki karakteristik Phoenix, dan sudah ada mahkota Phoenix di kepalanya. Mahkota Phoenix itu adalah harta karun langka di dunia. Yi Song Luo menyebutkan sejumlah harta karun Phoenix Api, yang terdengar sangat menarik. Karena kau memiliki mahkota Phoenix. Lin Bai sedikit terkejut. Mahkota Phoenix dan tanduk naga adalah jimat ikonik klan Phoenix dan naga, dan seringkali mengandung kekuatan misterius yang tak terlukiskan. Orang awam memiliki pepatah. Ular dapat menjadi piton setelah 1000 tahun, piton dapat menjadi naga setelah 1000 tahun, dan naga dapat menjadi naga setelah 1000 tahun. Simbol yang disebut Jackie Chan adalah tanduk naga anak sulung. Hal yang sama berlaku untuk Phoenix. Naga memiliki tanduk naga di kepala mereka, dan Phoenix memiliki mahkota Phoenix di kepala mereka. Karena ada mahkota Phoenix, itu berarti Phoenix Api ini kemungkinan akan kembali ke leluhurnya dan menjadi Phoenix sejati. Lin Bai menyipitkan matanya. Jelas, Phoenix Api ini telah melewati berbagai kesulitan dan bahaya untuk kembali ke leluhurnya hingga sejauh ini. Sekarang dia mungkin hanya selangkah lagi dari Phoenix sejati. Ya, jika dia berhasil kembali ke leluhurnya, dia akan menjadi Phoenix yang sebenarnya. Yi Song sangat bersemangat, jika dia bisa dibunuh, harta karun di tubuhnya setidaknya pasti dimulai dengan 1 juta giok abadi. 1 juta giok abadi. Lin Bai sedikit terharu. Pada saat ini, Huang Qingyun dengan tidak pantas berkata apa-apa, membunuhnya. Kurasa itu terlalu mudah diucapkan, Huo Feng Huang, yang hanya selangkah lagi dari Feng Huang, mungkin memiliki kekuatan luar biasa. Lin Bai bertanya dengan penasaran, apakah kalian telah meneliti dengan saksama kekuatan Phoenix Api itu? Apakah itu buah Dao Tai? Atau buah Dao Daluo? Atau Hunyuan? Begitu kata-kata ini keluar, Yi Song dan Huang Qingyun langsung terdiam. Begitu kami mendapat kabar, kami tahu bahwa ada Phoenix Api yang telah mencapai nirwana di sini. Selain itu, tidak ada kabar lain. Inilah mengapa kami tidak berani bertindak gegabah di sini. Yi Song melihat sekeliling gunung berapi besar itu, dan melihat bahwa banyak prajurit masih menonton, dan tidak berniat untuk bergerak. Barulah kemudian Lin Bai mengerti mengapa mereka tidak bertindak. Ternyata mereka belum memahami situasinya. Apakah ada yang masuk untuk menyelidiki? Tanya Lin Bai penasaran. Ya, jawab Huang Qingyun, sejauh ini, 20 atau 30 orang telah memasuki gunung berapi raksasa itu untuk menyelidiki. Tetapi setelah masuk, mereka tidak pernah keluar lagi. Jika tidak keluar, kemungkinan besar mereka mati di dalam. Lin Bai mengangkat kepalanya untuk melihat gunung berapi raksasa di depannya, membuka mata suranya, dan melihat situasi di sekitar gunung berapi dengan jelas. Gunung berapi raksasa itu tidak kosong, ada banyak spesies berbeda di sekitarnya, sepertinya mereka melindungi wilayah tersebut. Lin Bai melihat banyak spesies alien aneh, seperti katak raksasa yang menelan api, rusa putih dengan kuku berapi, dan banteng liar dengan tanduk berapi. Semua jenis spesies alien berkumpul di sini. Dengan sekilas pandang, dia melihat bahwa ada ratusan dari mereka, dan ada banyak orang kuat di antara spesies alien ini. Lin Bai telah menemukan lebih dari 20 spesies berbeda dari alam buah Dao Daluo, dan aura 2 atau 3 di antaranya sudah mendekati alam buah Dao Hunyuan.
Mampu mengerahkan begitu banyak spesies berbeda untuk datang melindungi Dharma, dan di antara mereka ada yang berada di peringkat teratas alam buah Dao Dao Luo, jelas bahwa kekuatan Phoenix Api ini luar biasa. Lin Bai menyipitkan matanya. Bahkan jika semua prajurit yang berkumpul di sekitar gunung berapi besar itu bergegas untuk melawan Phoenix Api yang begitu kuat, dia mungkin tidak akan mampu menandinginya. Lin Bai juga merasa gelisah di hatinya untuk sementara waktu. Akan sangat bagus jika gagak itu ada di sini, mungkin dia masih tertarik pada Phoenix Api ini. Di kota Changmang, sebelum Zumo dan Zhao Xing Si Wuze tiba, Lin Bai menyuruh gagak itu pergi lebih dulu demi keselamatannya. Niat awal Lin Bai adalah membiarkan gagak itu kembali ke ibu kota Kekaisaran Chu, tetapi dia juga menduga bahwa gagak itu tidak akan begitu patuh dan tidak akan mudah langsung pergi ke dunia perburuan. Saat ini, dia tidak tahu di mana di dunia perburuan dia harus mencari harta karun favoritnya. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lin Bai bertanya kepada Yi Song dan Huang Qingyun, mungkinkah kita hanya menunggu di sini? Waktu di dunia perburuan terbatas, kita tidak bisa menyia-nyiakannya. Kalian tiba di sini sebelum saya, apakah kalian punya tindakan pencegahan? Lin Bai bertanya kepada Yi Song dan Huang Qingyun. Baik Yi Song maupun Huang Qingyun menggelengkan kepala, tidak ada yang berani bertindak gegabah tanpa mengetahui situasi di dalam gunung berapi raksasa. Yi Song berkata, langkah selanjutnya adalah bersaing untuk kesabaran. Itu tergantung pada para prajurit di sekitar gunung berapi raksasa. Siapapun yang tidak bisa menahan diri terlebih dahulu akan pergi ke gunung berapi untuk mencari tahu situasinya. Begitu terjadi keributan, orang lain akan bergegas masuk. Lin Bai memahami pikiran Yi Song dan Huang Qingyun, yaitu membiarkan para prajurit yang gelisah itu menjadi umpan meriam terlebih dahulu untuk menemukan jalan mereka. Selama mereka memasuki gunung berapi besar itu, tidak ada orang lain yang akan tinggal diam meskipun mereka membuat sedikit suara. Sulit. Lin Bai memandang spesies alien yang bercokol di gunung berapi besar itu, ada begitu banyak spesies alien yang menjaga gunung berapi itu, mungkin tidak mudah untuk bergegas masuk. Tepat saat itu, Lin Bai memperhatikan bahwa para prajurit yang awalnya berdiri di gunung berapi masing-masing mulai berjalan di antara mereka. Mereka pertama-tama pergi ke gunung berapi tempat para prajurit di wilayah utara berada dan mengucapkan beberapa patah kata, lalu berbalik ke arah Lin Bai dan yang lainnya. Tuan Serigala, saya telah mengagumi nama Anda sejak lama. Pemuda di depan membungkuk dari kejauhan, ini adalah putra Yi Song dari Sekte Tianxian dan Nyonya Suci Huang Qingyun dari Istana Teratai Suci. Lin Bai mengangkat matanya dan memandang orang di depannya. Ia setinggi 8 kaki dan berpenampilan anggun. Ia mengenakan sutra dan satin, beludru giok berharga, dan sangat mewah. Ia tidak terlihat seperti orang barbar dari wilayah utara, juga bukan seperti bangsawan dari wilayah timur, tetapi lebih seperti anggota keluarga kerajaan. Dari wilayah barat, Lin Bai segera menduga dalam hatinya. Dan saat dugaan itu muncul, bangsawan di depannya memperkenalkan diri, salah satu dari 72 kerajaan di wilayah barat bawah, Pangeran Yun Qianji. 6252. Di wilayah barat alam iblis, semua negara kacau balau, para panglima perang terpecah belah, dan semuanya berada dalam kekacauan. Menurut statistik yang tidak lengkap, terdapat puluhan ribu dinasti, besar dan kecil, di seluruh wilayah barat, dan yang terkuat di antaranya adalah 72 kerajaan di wilayah barat. 4 kekuatan puncak di wilayah barat adalah, Sekte Iblis Pedang Terbang, Sekte Boneka Iblis, Kerajaan Naga Laut Pasir, dan Kerajaan 5 Elemen. Karena Sekte Iblis Pedang Terbang dan Sekte Boneka Iblis adalah sekte praktik yang independen dari dinasti, meskipun murid-murid mereka juga akan berpartisipasi dalam hegemoni dinasti di wilayah barat, mereka bukanlah target utama wilayah barat. Itulah mengapa Sekte Iblis Pedang Terbang dan Sekte Boneka Iblis mampu mempertahankan status puncak mereka. 2 kekuatan puncak lainnya adalah Kerajaan Sahailong dan Kerajaan 5 Elemen. Kedua dinasti besar ini sangat terlibat dalam perebutan kekuasaan di wilayah barat. Kerajaan 5 Elemen hanya ada dalam nama saja, dan 5 dinasti telah terpecah di dalamnya, dan sekarang menjadi salah satu kekuatan super terbaik di antara 72 negara di wilayah barat. Adapun Kerajaan Sahailong, yang belum lama berada di wilayah barat, tampaknya sengaja menyembunyikan kekuatannya dan menunggu kesempatan tertentu. Putra bangsawan yang sekarang berjalan menuju Lin Bai, Yi Song, Huang Qingyun, dan yang lainnya tidak lain adalah putra mahkota Kerajaan Yun, salah satu dari 72 negara di wilayah barat, Yun Qianji. Tubuh Yun Qian mengenakan jubah putih, dengan sikap tenang. Ia diselimuti sutra dan satin yang mewah dan indah. Ia mengenakan giok indah di pinggangnya dan mahkota giok di kepalanya. Salah satu dari 72 negara di wilayah barat bagian bawah,
Pangeran Yun Qianji. Ia berjalan menghampiri Lin Bai dan yang lainnya, dengan senyum ramah di wajahnya, dan membungkuk memberi hormat. Saudara Yun, saran apa yang ingin Anda sampaikan dengan datang ke sini? Tanya Yisong terus terang. Mereka jauh dari wilayah barat, dan mereka tidak memiliki persahabatan yang mendalam di hari kerja. Tentu saja, Yisong tidak perlu mempedulikan harga diri satu sama lain, dan langsung bertanya mengapa dia datang ke sini. Kakak Yi bicara cepat, aku suka itu, kata Yun Qianji sambil tersenyum. Kalau begitu, aku tidak akan bertele-tele. Ada Phoenix api di gunung berapi itu. Sebagian besar petarung yang kita kumpulkan di sini datang untuk binatang buas ini. Petik 2. Tapi sekarang ada ratusan penjaga alien yang kuat di sekitar gunung berapi, tidak mungkin bagi berbagai pasukan kita untuk langsung masuk. Jadi, saya mengusulkan agar kita untuk sementara mengesampingkan dendam masa lalu, menerobos pengepungan, dan mengambil harta karun di dalam gunung berapi. Yun Qianji menunjuk ke gunung berapi, tempat ini adalah sarang Phoenix api. Selain Phoenix api yang tak ternilai harganya, pasti ada banyak harta karun lainnya. Ia berani mengatakan setengah dari apa yang dikatakannya, dan Lin Bai mungkin sudah menebak tujuannya. Ia di sini untuk menjadi pelobi. Mereka ingin membujuk para petarung terbaik di 4 wilayah utama untuk melupakan dendam masa lalu mereka dan bergabung sementara untuk mencapai kemajuan bersama. Tidak sedikit prajurit yang berkumpul di sini sekarang, tetapi mereka semua bertarung sendiri-sendiri. Yun Qianji menghela napas lagi, para prajurit wilayah timur berdiri bersama para prajurit wilayah timur, dan para prajurit wilayah selatan berdiri bersama para prajurit wilayah selatan. Mereka tidak ingin mempercayai orang lain. Aku tidak ingin menjadi yang pertama menyerang, dan aku khawatir orang-orang dari wilayah lain akan mengambil kesempatan untuk menyerang. Membuang-buang waktu untuk terus berada dalam kebuntuan seperti ini. Jika kita bergabung, dengan lebih banyak orang dan lebih banyak kekuatan, tentu saja kita bisa menerobos pengepungan. Bagaimana perasaanmu? Yun Qianji menjelaskan tujuan kunjungannya secara detail. Suara dan intonasinya lembut dan tenang, yang membuat orang merasa sangat nyaman. Bahkan jika dia tidak mau bekerja sama, dia tidak akan berpaling darinya. Yisong dan Huang Qingyun saling pandang, tidak dapat mengambil keputusan untuk sementara waktu, mereka mengalihkan pandangan mereka ke Lin Bai yang diam. Setelah Lin Bai menangkap pandangan keduanya, dia bertanya kepada Yun Qianji, baru saja, saya pergi ke prajurit wilayah utara terlebih dahulu. Apa pendapat mereka? Mereka setuju untuk bergabung. Yun Qianji berkata, dan sebelumnya, saya telah membujuk para pendekar dari wilayah selatan dan wilayah barat, dan sekarang hanya prajurit wilayah timur yang tersisa. Selama kalian setuju, kita bisa melakukannya kapan saja. Lin Bai berpikir serius, bagaimana jika kita tidak setuju? Yun Qianji tersenyum dan berkata, kalau begitu 3 wilayah utama kita yang lain akan bergabung, untuk membersihkan medan terlebih dahulu, dan kemudian merencanakan untuk memasuki gunung berapi. Tuan Serigala harus tahu bahwa jika Anda tidak mau bergabung, kami tidak akan mau mengkhianati Anda saat menyerang gunung berapi. Mendengar ini, Yi Song mencibir dengan jijik, kau pikir kami adalah para gangster licik di wilayah baratmu yang sudah kehabisan rencana. Negara-negara di wilayah barat bertempur dalam pertempuran sengit, dan yang paling rendah di antara mereka adalah staf dinasti besar, yang juga dikenal sebagai orang-orang licik. Zhao Yustone termasuk dalam golongan ini. Yun Qianji tidak marah karena hal ini, aku yakin Seng Zi Yisong pasti tidak akan melakukannya, tetapi jumlah orangnya beragam. Seng Zi Yisong berjanji tidak akan menusuk dirinya sendiri dari belakang, bisakah prajurit lain dari wilayah timur juga menjaminnya? Yisong tampak acuh tak acuh dan tidak berbicara lagi. Berhenti bicara, Lin Bai berkata kepada Yun Qianji, kami setuju. Baik, Yun Qianji tersenyum, menunjuk ke gunung berapi dan berkata, kalau begitu kita akan menggunakan 4 wilayah utama untuk membagi area yang bertanggung jawab atas masing-masing wilayah. Prajurit dari wilayah barat, bertanggung jawab atas sisi barat gunung berapi. Prajurit timur, bertanggung jawab atas sisi timur gunung berapi. Prajurit dari wilayah utara, bertanggung jawab atas sisi utara gunung berapi. Prajurit selatan, bertanggung jawab atas sisi selatan gunung berapi. Siang ini, prajurit dari 4 wilayah utama perlu melancarkan serangan secara bersamaan. Adapun siapa yang akhirnya dapat memasuki gunung berapi, itu tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Barulah kemudian Lin Bai memahami rencana Yun Qianji. Para prajurit dari 4 wilayah utama melancarkan serangan secara bersamaan, yang dapat mengalihkan perhatian spesies asing di gunung berapi. Dengan cara ini, memisahkan perhatian dan arah dari spesies yang berbeda secara alami akan memudahkan mereka memasuki gunung berapi.
Mata Lin Bai tiba-tiba berbinar, dan dia bertanya, bagaimana jika ketika kita melancarkan serangan, prajurit lain di wilayah tersebut tidak segera melakukannya, tetapi ingin kita menjadi umpan meriam. Yun Qianji menghela napas pahit, tampaknya dia juga memikirkan pertanyaan ini, tidak mungkin merencanakan semuanya dengan sempurna, bukan? Tuan Serigala, terkadang Anda perlu mengambil risiko. Yun Qianji tampak ragu-ragu, jelas dia tidak memikirkan cara yang baik untuk menyelesaikan masalah ini. Dimengerti, Lin Bai mengangguk dan setuju sambil tersenyum, prajurit kita dari wilayah timur akan mulai pada siang hari, tolong beritahu prajurit lain dari wilayah lain untuk melakukannya secara bersamaan. Yun Qianji mengangguk, dan setelah mencapai tujuannya, dia pergi dengan puas. Setelah Yun Qianji pergi, Yi Song berbisik kepada Lin Bai, Saudara Lin, apakah kita akan bekerja sama dengan 3 wilayah utama lainnya? Lin Bai menghela napas, meskipun metode Yun Qianji tidak bagus, dia benar dalam satu kalimat. Melanjutkan kebuntuan ini tidak akan menguntungkan kita. Seseorang perlu menyalakan api pertama. Lin Bai kemudian berkata kepada Yi Song, Saudara Yi, kau datang ke sini sebelumku, dan para pendekar di wilayah timur di sekitarmu juga mendengarkanmu. Kau pergi dan beritahu mereka segera, tengah hari, dengarkan perintahku. Jika aku memberi perintah, kita akan menyerang sisi timur gunung berapi. Apakah kita bisa memasuki gunung berapi atau tidak bergantung pada kemampuan mereka? Huang Qingyun jelas mendengar bahwa ucapan Lin Bai belum selesai, jadi dia bertanya, bagaimana jika aku tidak menerima perintahmu? Lin Bai menyipitkan matanya, kalau begitu jangan bertindak gegabah. 6253. Setelah berdiskusi dengan Lin Bai, Yi Song berjalan berkeliling di antara para pendekar wilayah timur, menyampaikan rencana Lin Bai. Meskipun ada begitu banyak orang suci dan suci di sini, tidak mengherankan jika Lin Bai, Huang Qingyun, dan Yi Song memiliki status tertinggi di hati para pendekar di wilayah timur. Yi Song dan Huang Qingyun adalah putra suci dan putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte kekuatan teratas di negara Chu. Lin Bai bukan hanya putra suci dari sekte Tianshui dari 5 keluarga dan 7 sekte, tetapi juga pangeran serigala negara Chu. Dengan mereka bertiga sebagai pemimpin, para pendekar lainnya di wilayah timur tentu saja patuh. Para pendekar wilayah timur siap dan menunggu hingga tengah hari. Untungnya, tidak lama kemudian, sekitar setengah jam kemudian, matahari perlahan-lahan terbit, dan sinar matahari yang terik menyinari puncak kepala, menimbulkan sensasi geli. Sudah tengah hari. Apakah kalian ingin melakukannya? Bukankah kau sudah mengatakan semuanya dengan jelas? Dengarkan perintah Tuan Serigala. Dia menyuruh kita melakukannya, dan kita akan melakukannya lagi. Banyak pendekar di wilayah timur memperhatikan pergerakan bayangan matahari, memastikan bahwa itu adalah waktu tengah hari yang telah disepakati. Lin Bai, Yi Song, dan Huang Qingyun berdiri di depan semua pendekar wilayah timur, berdiri berdampingan, memandang gunung berapi raksasa itu, dan pada saat yang sama melihat ke arah 3 wilayah utama lainnya. Saudara Lin, ini tengah hari. Yi Song melihat ke langit dan mengingatkan Lin Bai. Wajah Lin Bai tenang, dan dia hanya menjawab, dan tidak ada jawaban lain. Haruskah kita melakukannya? Melihat bahwa Lin Bai tidak memiliki perintah lain, Yi Song tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Tunggu saja, Lin Bai menjawab. Di gunung berapi raksasa itu, selain raungan bosan dari spesies asing itu, tidak ada suara lain, tidak ada benturan senjata, tidak ada raungan Taoisme. Melihat tengah hari hampir tiba, bayangan matahari perlahan condong ke barat, tetapi lingkungan sekitar gunung berapi raksasa itu masih sangat sunyi. Para prajurit dari wilayah timur di timur tidak melakukan apapun. Para prajurit dari wilayah barat di barat juga tidak melakukan apapun. Para prajurit di selatan dan utara tidak melakukan apapun, mereka semua hanya menonton. Huang Qingyun mencibir saat ini, sepertinya mereka menunggu wilayah lain menyerang terlebih dahulu, dan kemungkinan besar mereka akan menarik perhatian spesies asing. Mereka sedang memancing di perairan yang kacau. Yi Song juga secara bertahap memahami niat 3 wilayah utama lainnya saat ini, dan segera mencibir, sungguh menjijikkan. Bukankah kita sudah sepakat untuk menyerang pada siang hari di waktu yang sama? Huang Qingyun bertanya kepada Lin Bai, kakak Lin sudah menduga mereka tidak akan menyerang bersamaan. Tentu saja, Lin Bai menghela napas, para pendekar di 4 wilayah utama memiliki hantu mereka sendiri, dan ada banyak sekali asal-usul dan dendam di antara mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, para pendekar menginginkan keempat wilayah tersebut hidup berdampingan secara damai, tetapi pada akhirnya semuanya sia-sia. Bagaimana mungkin Yun Qianji dapat membuat para pendekar dari 4 wilayah utama melupakan dendam mereka hanya dengan beberapa kata? Menunggu hingga siang hari,
para pendekar dari 4 wilayah utama masih belum bergerak. Baru kemudian Yun Qianji datang dari kejauhan dengan senyum masam, "Kakak Lin, Kakak Yi, Nona Huang, ini. Lin Bai segera menegakkan wajahnya, dan berteriak pada Yun Qianji, "Yun Qianji, apa maksudmu? Mengapa kalian para pendekar wilayah barat tidak melakukan apapun pada siang hari?" Ekspresi wajah Yun Qianji membeku, dia sepertinya tidak menyangka bahwa Lin Bai akan menuntut si penjahat terlebih dahulu. Bahkan Yi Song dan Huang Qingyun menunjukkan sedikit kebingungan di wajah mereka, tampaknya mereka tidak menyangka Lin Bai tiba-tiba akan menyalahkan wilayah barat. Kemarahan muncul di wajah Lin Bai. "Siang hari, aku telah memerintahkan para prajurit wilayah timur untuk bersembunyi di sana secara diam-diam. Ketika waktu yang ditentukan tiba, aku hendak melakukannya bersama-sama, tetapi aku belum melihat sinyal dari 3 wilayah utama lainnya untuk waktu yang lama." Yun Qianji terkejut. Dia jelas tidak mengharapkan langkah Lin Bai. Dia dengan cepat berkata, "Saudara Lin, para prajurit dari wilayah barat, juga berencana untuk melakukan sesuatu. Satu-satunya yang harus disalahkan adalah orang-orang barbar di wilayah utara dan wilayah selatan. Orang-orang biadab di Yu itu berubah pikiran untuk sementara waktu, dan mereka tidak setuju untuk bertarung bersama. Kedua wilayah besar ini semuanya adalah orang-orang barbar, dan Li Zi tidak boleh bersekongkol dengan mereka." Yun Qianji buru-buru mengganti topik, "Tetapi Saudara Lin, kita telah sepakat dengan wilayah selatan dan wilayah utara. Saat senja, kita akan melakukannya lagi. Saudara Lin, jangan khawatir, kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini." Lin Bai memandang langit, dan hari sudah hampir senja. "Baiklah, mari kita lakukan saat senja." Setelah berdiskusi dengan Lin Bai, Yun Qianji pergi lagi. Setelah dia pergi, Yi Song tertawa terbahak-bahak, "Saudara Lin, jika kau tidak memiliki bakat bela diri yang tinggi, jika kau menjadi orang yang cerdik, kau pasti akan bisa membuat nama untuk dirimu sendiri." Wajah Lin Bai menjadi gelap, "Bagaimana aku bisa merencanakan sesuatu dengan orang-orang yang memiliki motif tersembunyi mereka sendiri tanpa mengawasi mereka?" Yi Song bertanya dengan penasaran, "Saudara Lin, apakah menurutmu pertempuran senja akan dimulai sesuai jadwal?" Lin Bai menatap Yi Song dan Huang Qingyun sambil tersenyum, "Bukankah kalian sudah tahu jawabannya di dalam hati?" Huang Qingyun dan Yi Song tersenyum bersamaan. "Tidak juga. Pertempuran yang disepakati saat senja tetap tidak akan terjadi. Meskipun para pendekar dari 4 wilayah utama telah sepakat untuk menyerang bersamaan, ada perbedaan besar antara siapa yang menyerang lebih dulu dan siapa yang menyerang kemudian. Jika para pendekar wilayah timur memimpin, sebagian besar spesies alien di gunung berapi pasti akan datang ke timur, kemudian 3 wilayah utama lainnya dapat memanfaatkan kekacauan untuk mendaki gunung, dan hanya perlu menghadapi beberapa spesies alien untuk memasuki gunung berapi dengan lancar. Jadi keempat wilayah utama tampaknya bersekongkol, tetapi tidak ada yang mau melakukannya terlebih dahulu. Di sisi utara gunung berapi, para pendekar dari wilayah utara mengepung Luan Tang, putra suci sekte pemurnian mayat. Seseorang bertanya, "Kakak Luan Tang, apakah perang senja akan dimulai?" Putra suci sekte pemurnian mayat, yang kurus dan seperti mayat hidup, tertawa dingin, "Tentu saja tidak. Tidak ada yang mau menjadi yang pertama." Prajurit wilayah utara tertawa, "Kalau begitu sepertinya kita harus menunggu sampai fajar untuk pertempuran fajar." Luan Tang, putra suci sekte pemurnian mayat, tersenyum mengejek, "Jika kita terus seperti ini, tidak akan ada yang melakukan apapun sampai bulan depan. Jadi, kita masih membutuhkan beberapa cara." Seniman bela diri dari wilayah utara bertanya, "Saudara Luan Tang, apakah Anda punya solusi?" Putra suci sekte pemurnian mayat tersenyum dingin, dan berkata kepada salah satu prajurit di wilayah utara, "Pergilah ke selatan dan temukan putra-putra suci dari sekte suci Neter di wilayah selatan, dan suruh mereka mengambil rahasia yang dibuat oleh sekte mereka saat senja. Taburkan pancingan binatang ke timur." Mendengar itu, seniman bela diri dari wilayah utara segera berseri-seri gembira, mengerti maksud putra suci sekte pemurnian mayat, dan bergegas menuju selatan. Gunung berapi. Banyak prajurit dari wilayah selatan berkumpul di sini. Berbeda dengan keanggunan dan kemewahan wilayah barat dan timur, kostum para prajurit dari wilayah selatan mirip dengan yang dari wilayah utara, terutama terbuat dari linen kasar. Hanya saja perbedaannya dengan wilayah utara adalah, para prajurit wilayah selatan memiliki tato totem di tubuh mereka, beberapa tato di wajah mereka, dan beberapa tato di lengan mereka. Isi tato tersebut berupa totem, dewa dan monster, atau serangga dan binatang buas yang beracun.
Dipadukan dengan pakaian linen kasar mereka yang compang camping, wajah mereka yang dingin dan muram membuat orang bergidik. Putra suci Sekte Suci Nether adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah hitam. Wajahnya kurus, matanya cekung, dan bibirnya hitam. Ia memegang tongkat kerangka panjang yang terbuat dari kayu hitam yang tidak diketahui jenisnya di tangannya. Ia membawa banyak botol dan guci di tubuhnya, dan desisan serangga beracun terdengar dari waktu ke waktu, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura aneh. Patung Putra Sekte Pemurnian Mayat melawan kita dan wilayah timur. Apakah mereka di sini untuk menuai keuntungan? Putra Sekte Nether mencibir 2 kali. Seorang murid gereja suci Nether bertanya, Putra Suci, apakah kita akan menyebarkan binatang pemancing Sun ke timur? Sepasang bola mata di rongga mata cekung Putra Sekte Suci Nether memancarkan cahaya tajam, tidak mungkin untuk terus seperti ini. Kalau begitu penuhi keinginan wilayah utara. Tapi mereka tidak bisa sepenuhnya membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Putra Suci Sekte Dunia Bawah mencibir, jika para pendekar wilayah timur menyelesaikan perhitungan setelah musim gugur, kita tidak bisa membiarkan kita di wilayah selatan melawan sendirian. Pergi dan sebarkan. Sebarkan tidak hanya ke timur, tetapi juga ke selatan dan barat. Putra Suci Sekte Dunia Bawah mencibir, kalau begitu mari kita buat kekacauan, dengan cara ini, setidaknya bisa menghemat waktu. 6254. Para pendekar dari 4 wilayah utama masih dalam kebuntuan. Dari waktu ke waktu, akan ada pendekar yang berjalan bolak-balik di sekitar gunung berapi raksasa itu. Wajar jika pendekar dari wilayah selatan di selatan melewati timur. Jadi ketika pendekar dari Sekte Suci Nether datang untuk meracuni secara diam-diam, pendekar dari wilayah timur tidak terlalu memperhatikannya. Meskipun Lin Bai dan Yi Song terus memperhatikan setiap gerakan gunung berapi raksasa itu dan melihat pendekar yang datang dari selatan, mereka tetap tidak waspada terhadap racun mereka. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, bayangan matahari condong ke barat, dan senja tiba. Senja, cahaya merah menyala dari matahari bersinar di pipi cantik Huang Qingyun. Dia memandang cahaya senja, berkibar dalam gaun putih, seperti mimpi, seperti peri. Lin Bai dan Yi Song, yang berdiri di sampingnya, memperhatikan dengan saksama pergerakan di gunung berapi raksasa itu. Para gangster kuning datang, tetapi para pendekar dari 4 wilayah utama masih tidak melakukan gerakan apapun. Sepertinya, seperti yang kita duga, tidak ada yang akan mengambil inisiatif untuk bertindak lebih dulu. Yi Song mencibir, dan perjanjian sementara itu seperti segumpal pasir lepas, yang akan hancur hanya dengan sentuhan jari. Haruskah kita melanjutkan kebuntuan ini? Alis Huang Qingyun yang indah sedikit mengerut, dan kesabarannya perlahan habis saat ini, ia setenang air. Lin Bai juga mengerutkan kening, mengetahui bahwa kebuntuan seperti itu akan membuang waktu semua orang, tetapi tidak ada yang berani menyerang lebih dulu. Terlebih lagi, Lin Bai dan yang lainnya tidak mengetahui keadaan dan kekuatan Phoenix Api. Bahkan jika mereka melewati area alien dan memasuki gunung berapi, itu sangat berbahaya jika situasinya tidak diketahui. Sebenarnya, Lin Bai perlahan mulai berpikir untuk menyerah, tetapi Phoenix Api memang sangat menarik, jadi dia menyerah begitu saja, dan dia merasa sedikit enggan. Melihat seluruh dunia iblis dan dunia roh, saya khawatir hanya tempat-tempat seperti dunia perburuan Chu yang dapat melihat 1 atau 2 spesies alien dengan darah keluarga Phoenix. Jika kalian melewatkan kesempatan ini, kalian mungkin tidak akan pernah bisa menemukan spesies alien dari keluarga Phoenix. Tunggu sampai besok pagi. Lin Bai berpikir sejenak, lalu berkata kepada Yi Song dan Huang Qingyun, jika prediksiku benar, jika perang senja tidak dimulai, Yun Qianji akan datang lagi dan mengatur ulang waktunya, kemungkinan besar besok pagi. Jika tidak ada yang melakukannya besok pagi, maka aku akan menyerah. Yi Song dan Huang Qingyun mengangguk setuju. Saat matahari terbenam, cahaya perlahan menghilang di sisi lain gunung megah di dunia perburuan dan dunia seketika diselimuti kegelapan. Tepat saat itu, spesies alien di gunung berapi raksasa itu tiba-tiba mulai bergerak. Mereka secara bertahap meninggalkan area di puncak gunung dan bergegas menuruni gunung. Tubuh sebesar gunung menginjak tanah, dan terdengar gemuruh tanah dan gunung yang berguncang. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa spesies alien ini tiba-tiba lepas kendali? Mereka menyerbu kita. Di sisi timur gunung berapi raksasa, ke arah yang ditempati Lin Bai dan para prajurit dari wilayah timur, terdengar seruan terus-menerus dari kerumunan, yang menarik perhatian Lin Bai, Yi Song, dan yang lainnya untuk mendongak. 34 spesies alien yang sangat kuat bergegas menuruni gunung, seperti aliran gunung yang meletus, menghantam sepanjang jalan, dan langsung menuju Lin Bai dan yang lainnya. Tuan Serigala, apa yang harus kita lakukan sekarang?
Putra Yisong, apakah kita akan melawan balik? Nona Huang Qingyun, apakah kita ingin melawan mereka? Lin Bai, Yisong, dan Huang Qingyun adalah tiga putra suci dengan status tertinggi di antara para prajurit wilayah timur di sini, dan mereka secara alami menjadi pemimpin para prajurit wilayah timur lainnya. Di dunia perburuan yang aneh, para pendekar dari wilayah yang sama secara alami memiliki rasa keakraban. Mereka bersedia mendengarkan perintah Lin Bai dan yang lainnya. Saudara Lin, raut wajah Yisong berubah drastis. Saudara Lin, apakah kau ingin melawan balik? Huang Qingyun mengepalkan tinjunya erat-erat, dan aura di tubuhnya mulai menyebar. Apa yang terjadi di sini? Lin Bai menyipitkan matanya, sedikit bingung, mengapa spesies asing ini tiba-tiba menyerang kita. Lin Bai segera menghilangkan pikiran ilahinya, menjelajahi keempat sisi gunung berapi besar itu, dan menemukan bahwa bukan hanya mereka yang diserang oleh spesies asing, tetapi juga sisi utara dan barat juga diserang oleh spesies asing. Putra suci Sekte Pemurnian Mayat di utara menunjukkan kemarahannya, dan mengarahkan para pendekar di wilayah utara untuk memulai serangan balik. Di barat, para pendekar dari wilayah barat yang dipimpin oleh Pangeran Yun Qianji juga mulai melawan balik. Tetapi hanya sisi selatan yang damai. Semua spesies alien tampaknya sengaja menghindari wilayah selatan, hanya beberapa spesies alien yang menyerbu ke arah sana, tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit daripada spesies alien yang menyerbu ke timur, barat, dan utara. Wilayah selatan. Pupil mata Lin Bai menyempit, dan dia sudah menduga dalam hatinya bahwa ini mungkin disebabkan oleh para pendekar wilayah selatan. Lagi pula, mereka adalah ahli dalam mengendalikan binatang buas dan membangkitkan Gu, jadi mereka secara alami memiliki cara untuk membuat spesies alien ini marah. Tiba-tiba, Lin Bai memperhatikan para prajurit dari wilayah utara di utara, dan Putra Suci Sekte Pemurnian Mayat memerintahkan para prajurit dari wilayah utara untuk melakukan serangan balik, tetapi ia membawa beberapa elit dari Sekte Pemurnian Mayat dan diam-diam mengintai ke arah gunung berapi raksasa. Hal yang sama juga ditemukan di utara. Yun Qianji dan para pangeran dari dinasti lain di wilayah utara, sambil mengatur para prajurit untuk melawan balik, memimpin orang-orang kepercayaan mereka menuju gunung berapi raksasa. Adapun sisi selatan, sudah jelas. Tidak banyak spesies asing yang menyerang mereka. Setelah mereka dengan mudah mengatasinya, sejumlah besar orang langsung pergi ke kawah gunung berapi raksasa. Ini untuk mengerahkan seluruh tenaga. Para prajurit dari 4 wilayah utama telah memperkirakan bahwa jika ada gangguan di gunung berapi raksasa, orang-orang kuat dari 4 wilayah utama akan segera dikirim dan langsung pergi ke gunung berapi raksasa. Lin Bai segera memberitahu Yisong dan Huang Qingyun tentang apa yang dia ketahui. Para prajurit dari wilayah utara, wilayah selatan, dan wilayah barat semuanya telah pergi. Ayo kita pergi juga. Tentu saja, Huang Qingyun dan Yisong juga melihat pergerakan para prajurit dari 3 wilayah utama lainnya, dan mendengar suara Lin Bai, lalu segera mengangguk. Lin Bai berbalik dan berkata kepada para prajurit wilayah timur di belakangnya, ada pergerakan dari gunung berapi raksasa. Jika para prajurit wilayah timur ingin menjelajahi gunung berapi raksasa itu, mereka harus pergi sesuai kemampuan masing-masing. Tetapi semuanya harus dilakukan sesuai kemampuan masing-masing. Jika kalian tahu bahwa kalian tidak cukup kuat, maka cukup berburu dan membunuh spesies asing di luar. Ada banyak spesies heterogen di tempat ini. Dengan kerjasama dan pembagian yang baik, kalian akan dapat menuai banyak hasil. Jika kalian memilih, kalian dapat mempertimbangkannya sendiri. Mendengar pengingat Lin Bai, para prajurit di wilayah timur memikirkan kekuatan mereka sendiri, dan masing-masing memiliki pilihan sendiri. Setelah Lin Bai menjelaskan dengan jelas kepada para prajurit wilayah timur, dia berkata kepada Yi Zian dan yang lainnya, Yi Zian, kau tidak ingin pergi. Lihat apakah ada alien di sini yang dibutuhkan sekte, buru mereka dan bawa mereka kembali secepat mungkin. Yi Zian memandang para prajurit yang bergegas menuju gunung berapi raksasa itu. Mereka adalah para pangeran dari negara-negara di wilayah barat, atau putra dan putri suci dari sekte-sekte makmur, dan yang terburuk adalah putra-putra suci dari sekte-sekte teratas. Dengan operasi plastik seperti itu, dia juga tahu bahwa bahkan jika dia memasuki gunung berapi raksasa itu dan menemukan harta karun, akan sulit untuk membebaskan mereka dari tangan orang-orang ini. Begitu, Yi Zian mengangguk dan setuju, saudara Sengxi, hati-hati. Lin Bai berkata kepada para prajurit dari wilayah timur yang hadir, spesies heterogen tiba-tiba turun gunung untuk menyerang kita. Kejadian ini tidak normal. Kurasa ini mungkin terkait dengan wilayah selatan. Semuanya, hati-hati terhadap prajurit di wilayah selatan. Begitu kata-kata Lin Bai keluar, para prajurit wilayah timur segera menegang dan melihat ke selatan dengan waspada. Dan Lin Bai, Yisong,
Huang Qingyun, dan beberapa prajurit yang ingin mencoba peruntungan mereka di gunung berapi besar bergegas menuju gunung berapi tersebut. 6255. Kakak Yi, Nona Huang, ayo pergi. Setelah Lin Bai mengatur para pendekar dari wilayah timur, ia terbang bersama Yi Song dan Huang Qingyun secara bersamaan dan menuju ke gunung berapi raksasa. Yi Song dan Huang Qingyun tidak membiarkan murid-murid dari sekte mereka masing-masing pergi bersama, tetapi meninggalkan mereka semua di belakang. Mereka juga tahu bahwa perjalanan ke gunung berapi raksasa ini pasti sangat berbahaya, dan bahkan mereka sendiri berisiko jatuh jika tidak berhati-hati. Raungan. Ketiganya seperti kilat, dan bertabrakan langsung dengan gelombang binatang buas asing yang bergegas turun dari gunung. Lin Bai adalah yang pertama menanggung dampaknya, dan keempat pedang terbangnya memadat menjadi formasi pedang dan menebas ke depan, membuka jalan dari gelombang binatang buas asing. Tubuh Yi Song dipenuhi guntur, dan guntur itu berjalin di atas awan, dan menghantam ke bawah, menjatuhkan beberapa spesies asing. Dibandingkan dengan kekuatan kasar Lin Bai dan Yi Song untuk membuka jalan, Huang Qingyun tampak lebih seperti seorang wanita. Ia seringan burung layang-layang dan bergerak bolak-balik di antara gerombolan makhluk asing, menghindari serangan berulang kali, dan dengan mudah melewati gerombolan tersebut. Gemuruh. Gunung berapi raksasa itu mulai bergetar, kawahnya bergemuruh dan mendidih, dan sejumlah besar magma menyembur keluar dan mengalir menuruni gunung. Asap hitam tebal mengepul lurus ke langit, seperti pemandangan akhir dunia. Lin Bai dan yang lainnya langsung menuju puncak gunung setelah melewati gelombang makhluk asing. Mata Dharma Asura. Lin Bai membuka teknik pupil mata dharmanya dan melihat ke arah puncak gunung untuk mengetahui situasinya. 3 spesies makhluk asing yang mengerikan muncul dalam penglihatan Lin Bai. Dari ketiga spesies makhluk asing itu, satu berbentuk seperti burung, tetapi memiliki 9 kepala burung. Tubuhnya ditutupi bulu merah dan hitam yang saling terjalin, dan matanya merah darah. Ia menatap para prajurit yang bergegas naik dan berteriak terus-menerus. Satu lagi berbentuk seperti gajah putih, seluruh tubuhnya seputih salju, dan kedua gadingnya bersinar terang. Namun perlu disebutkan bahwa, di kedua telinganya yang besar seperti kipas rumput rawa, terdapat 2 wajah manusia. Di sisi kiri wajah, sudut mulutnya terangkat, dan terdapat senyum aneh di wajah itu. Di sisi kanan, sudut mulutnya cekung, dan sudut matanya berlinang air mata, seolah menangis sedih. Yang terakhir adalah varian seperti ular yang ditutupi sisik hitam. Panjangnya sekitar 100 kaki dan memiliki tubuh yang sangat besar. Ia melilit gunung seperti gunung lainnya. Di atas kepalanya, terdapat satu tanduk yang memantulkan kilau seperti giok, dan guntur hitam bergemuruh di atasnya dari waktu ke waktu. Ketiga spesies alien ini tidak bergegas turun gunung, tetapi terus menjaga kawah. Sialan, Yi Song jelas juga memperhatikan ketiga spesies alien itu. Ketiga spesies alien di alam Daluo Daoguo itu tidak bergerak, dan mereka masih teguh menjaga kawah. Mereka sangat besar, kita tidak bisa dengan mudah melewati mereka, kata Huang Qingyun dingin. Lin Bai mendongak, dan melihat burung aneh berkepala 9 itu terus berteriak ke arah mereka. Teriakan itu tajam dan menusuk telinga. Tepat ketika Lin Bai sedang berpikir keras tentang tindakan balasan, ketiga spesies alien alam Daluo Daoguo yang bercokol di puncak gunung tiba-tiba berbalik dan bergegas ke selatan. Pada saat yang sama, tawa putra suci sekte pemurnian mayat dari wilayah utara terdengar. Teman-teman dari wilayah selatan, kalian menggunakan kami untuk menarik begitu banyak spesies alien, dan kalian tidak berusaha keras. Maka ketiga spesies alien di alam buah Dao Luo Dao ini, silakan hadapi. Putra suci sekte pemurnian mayat tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk membuat ketiga alien ini menyerbu para prajurit di selatan. Di selatan gunung berapi, para prajurit wilayah selatan, terutama putra suci sekte suci dunia bawah, melihat 3 alien tingkat Daoguo Taois bergegas ke arah mereka, dan raut wajah mereka berubah drastis. Bajingan barbar sialan dari wilayah utara. Wanita sekte suci dunia bawah itu berteriak dan mengumpat dengan suara rendah. Meskipun hatinya dipenuhi amarah, dia harus mundur saat ini dan menghadapi spesies alien di depannya terlebih dahulu. Ketiga buah Luo Dao besar itu tertarik ke selatan. Lin Bai, Huang Qingyun, Yi Song, dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan itu dan langsung menuju gunung berapi besar. Tiba di kawah pada saat yang sama dengan para prajurit dari wilayah utara dan barat. Ketika semua orang bertemu, mereka semua tersenyum diam-diam dan tidak banyak bicara. Terdapat lebih dari selusin pendekar yang telah mencapai puncak gunung di wilayah selatan, semuanya berada di alam Tai Daoguo tingkat atas, dan pemimpinnya adalah putra suci sekte pemurnian mayat. Ada lebih banyak pendekar yang dibawa ke puncak gunung dari wilayah barat, lebih dari 20 orang.
Selain 5 atau 6 pangeran bangsawan berpakaian brokat, ada juga sekelompok jenderal agung berbaju zirah berat dan bersenjata. Para jenderal ini berdiri di belakang keenam pangeran, tampak seperti pengawal. Sisanya adalah pendekar dari wilayah timur, dipimpin oleh Lin Bai, Yi Song, dan Huang Qingyun. Hehe, putra suci sekte pemurnian mayat tersenyum terlebih dahulu, dan berkata kepada Lin Bai dan Yun Qianji, di sekte suci neter wilayah selatan, ada obat khusus untuk memikat makhluk roh. Kelompok alien ini tiba-tiba menyerang kita, mungkin itu hantu dari sekte suci neter wilayah selatan. Putra suci sekte pemurnian mayat tiba-tiba mengucapkan kalimat yang membuat semua orang bingung. Apa? Ternyata itu kesalahan mereka, sungguh sekelompok binatang buas. Seorang bangsawan lain yang berdiri di samping Yun Qianji, menggertakkan giginya, dan mengumpat dengan suara rendah penuh amarah. Tetapi baik Lin Bai maupun Yun Qianji tidak berbicara, wajah mereka muram, dan mata mereka penuh dengan perenungan, jelas memikirkan kata-kata putra suci sekte pemurnian mayat. Lin Bai juga sangat penasaran di dalam hatinya, karena itu adalah obat rahasia yang disiapkan oleh sekte suci Netherworld, bagaimana mungkin putra sekte pemurnian mayat mengetahuinya. Gumam-gumam. Kawah gunung berapi raksasa itu seperti lautan merah tua, dengan magma panas yang terus bergejolak di dalamnya, dan napas panasnya membuat Lin Bai dan yang lainnya sulit untuk melawan. Kekuatan spiritual api di sini terlalu dahsyat, kita tidak akan bertahan lama, bisik Yi Song kepada Lin Bai. Lin Bai juga merasakan kulitnya terbakar, dan darah di tubuhnya mulai menguap karena suhu yang tinggi. Seperti yang dikatakan Yi Song, bahkan jika mereka adalah pendekar di alam Tai Dao Guo, mereka tidak akan mampu bertahan lama di lingkungan seperti itu. Bukan hanya Lin Bai dan yang lainnya yang merasakan dahsyatnya kekuatan api di sini, tetapi semua orang juga merasakan hal yang sama. Karena kita sudah sampai di sini, semuanya, kita masing-masing akan mengandalkan kemampuan kita. Putra suci sekte pemurnian mayat tersenyum dingin, dan memimpin para pendekar dari wilayah utara memasuki magma, lalu dengan cepat menghilang tanpa jejak. Orang-orang barbar di wilayah utara benar-benar berani, ejek Yi Song, berani-beraninya kalian masuk tanpa mengetahui situasinya. Kalau begitu, biarkan mereka menjelajahi jalan untuk kita dulu. Saran Yi Song untuk menunggu sebentar sebelum berangkat. Lin Bai setuju dengan marah dan menunggu dengan sabar untuk sementara waktu. Para pendekar dari wilayah barat juga tidak bertindak gegabah, dan tetap mengawasi bagian dalam magma. Tepat saat itu, putra suci sekte suci Neter Selatan, bersama beberapa pendekar, menyingkirkan 3 alien alam Dao Guo Taois dan datang ke puncak gunung. Kedatangan mereka membuat Lin Bai dan para pendekar dari wilayah barat penuh kewaspadaan. Putra suci sekte Neter tahu bahwa dia telah dikalahkan oleh putra suci sekte pemurnian mayat, dan ada kabut yang tak terhapuskan di wajahnya. Dia berkata dingin, kalian tidak perlu menatapku seperti ini, putra dari sekte pemurnian mayatlah yang mengutusku untuk menaburkan obat guna memikat berbagai spesies di timur dan barat. Tapi aku melakukan sedikit penyesuaian, yaitu, di sebelah utara mereka, obatnya juga ditaburkan. Itulah mengapa kalian diserang. Begitu ucapan ini keluar, semua orang yang hadir terkejut. Baru saja, putra suci sekte pemurnian mayat terus mengatakan bahwa semua kesalahan diberikan kepada para pendekar dari wilayah selatan, tetapi sekarang para pendekar dari wilayah selatan datang ke puncak gunung, mengatakan bahwa semua ini diatur oleh putra suci sekte pemurnian mayat. Sungguh berbeda. Lin Bai mencibir, dan berkata kepada Yi Song dan Huang Qingyun, waktu hampir habis, jika kalian menunggu lebih lama, semua harta karun akan diambil oleh para pendekar dari utara. Ayo pergi. Segera, ketiga anak buah Lin Bai juga memasuki magma.